Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Balaghah. Saya Randi Bedranata Bimanda ini menjelaskan sedikit tentang materi kami, yaitu tentang majas akli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim bin Faiz. Saya adalah presentator kedua dari Majas Akli. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan majas akli, kita harus tahu apa itu majas itu sendiri. Majas adalah lafaz yang digunakan pada arti bukan semestinya, karena ada hubungan beserta ada korina petunjuk yang mencegah dari arti sebenarnya, arti yang asli. Nah, majas itu ada dua macam, yaitu majas lughawi dan majas akli. Di sini kami akan menjelaskan tentang majas akli. Majas akli adalah menyandarkan fiil atau yang menunjukkan makna fiil yang bukan haknya untuk disandari karena adanya alaqah atau isnadi hakiki dan isnad majazi. Majas akli juga disebut sebagai isnad majazi karena menyandarkan perbuatan, kata kerja atau yang semakna seperti isim fa'il maupun kepada sesuatu yang bukan aslinya karena adanya alaqah serta korina susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Dalam majas akli, hubungan makna yang asli dengan majas bukan karena hubungan musyabah seperti pada pembahasan tasbih. Dinamakan akli karena majas jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Contohnya, gubernur membangun banyak sekolah. Hakikatnya, pelaku pembangunan adalah para tukang. Hakikat pembangunan sekolah tersebut adalah para tukang. Tetapi di sini pembangunan itu diisnadkan, disandarkan kepada gubernur. Karena gubernurlah yang sebagai penyebab terlaksananya pembangunan tersebut. Contoh lainnya seperti Pak Presiden membangun jalan tol. Hakikatnya yang membangun jalan tol adalah proyek atau yang semisal rektornya. Maka disandarkan kepada Pak Presiden karena beliaulah penyebab terlaksananya pembangunan tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh saudara Iqbal mengenai macam-macam majas akli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari pengertian yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka majas akli pun mempunyai macam-macam dari bagiannya. Di lafaz yang ada dalam majas akli terdapat makna yang tidak berasal dari kata yang aslinya, tapi mempunyai petunjuk lain dari makna yang disebutkan tersebut. Nah, majas akli ini adalah menyandarkan fi'il yang menunjukkan makna fi'il yang bukan haknya untuk disandari karena adanya halaqah, isnad hakiki dan isnad majazi. Macam-macam penyandaran majas akli. Yang pertama adalah az-zamaniyah, penyandaran suatu perbuatan kepada zaman atau waktu terjadinya. Contoh, naharul mu'mini shaimun wa lailatu qaimun. Naharul mu'mini, siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun dalam kurung untuk beribadah. Yang di sini dalam makna asli bukan yang dimaksud itu nahar yang berpuasa, melainkan siang orang mukmin ketika di waktu siang. Maka di sini adalah suatu penyandaran majas akli di mana waktu siang itu disandarkan kepada orang yang berpuasa, padahal yang orang yang berpuasa adalah orang mukmin. Naharul mu'mini shaim wa lailatu qaim. Baik, yang kedua tentang al-makan ya.
majaz akli al-makan, penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Contohnya pada surat At-Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbaru dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang perlu digarisbawahi yakni lafaz tajri. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menjadikan kepada orang mukmin laki dan perempuan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, yang perlu digarisbawahi lafaz tajri ini anhar ini disandarkan kepada lafaz tajri. Padahal bisa kita lihat bahwasanya yang mengalir itu bukannya sungai. Sungai itu adalah suatu tempat, maka disebut makannya. Yang mengalir adalah air-airnya. Nah, ini adalah makna lain dari petunjuk dilihatkan oleh lafaz tajri yang mengalir tersebut, kemudian disadarkan kepada anhar, padahal anhar sendiri yang dimaksud adalah air, bukan sungai. Nama makannya ini diambil dari tempatnya yang disandarkan, yang menyandarkan anhar tersebut, maka disebut majaz akli al-makan. Yang ketiga, majaz akli as-sababiyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku dalam kurung. Contoh pada surah Al-Ghafir ayat 36 dan 37. Saya ambilkan lafaz ayat 36 saja. Waqala fir'aunu ya Haman ibni li surhal la'alli ablughul asbab. Yang artinya, berkatalah Fir'aun, hai Haman, bukanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Nah, yang dimaksud ini dalam tafsirannya adalah bahwasanya Fir'aun ini ingin membangun bangunan yang tinggi agar dia bisa melihat Tuhan. Ini adalah suatu tantangan untuk membuktikan kesalahan Nabi Musa, kepercayaan yang dibawa Nabi Musa. Nah, kita telah kembali majaz akli as-sababiyah di sini. Buatkanlah bagiku sebuah bangunan. Nah, di sini bukanlah yang pertama, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan. Di sini bukanlah Haman yang membuat bangunan, tapi Haman sebagai orang yang menjadi pengawas dalam pembangunan tersebut. Maka dia bukanlah sabab yang penyandaran suatu perbuatan kepada pelaku. Jadi dia bukan pelaku aslinya, tapi disandarkan kepada perbuatannya kepada si Haman. Itu perintah dari dari Fir'aun terhadap Haman tersebut untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi. Itulah majaz akli sababiyah. Selanjutnya majaz akli al-masdariyah, yaitu pindahan suatu perbuatan kepada masdarnya atau kata dasar asal. Nah, dari sini kita bisa melihat secara umumnya disandarkan kepada kata asal, masdar yang disandarkan kepada kata asal. Saya kuruni qaumi idza jadda jidduhum, artinya kaumku akan teringat kepadaku. Saya kuruni qaumi, kaumku akan teringat kepadaku. Idza jadda jidduhum, apabila mereka menghadapi kesulitan. Syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan kepada masdar kata dasar, yaitu jiddu, kesusahan. Padahal masdar jiddu dari lafaz kata dasarnya jadda, padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Fi'il di sini berupa jadda disandarkan kepada masdarnya jiddu. Mereka menghadapi kesulitan, yang artinya itu bukanlah pelaku sebenarnya. Jidduhum itu bukan pelaku sebenarnya, tapi yang mengalami kesusahan pada orang-orang yang susah. Memang pada masdar akli ini butuh
nalar logika dalam penyampaian bahasa tersebut untuk mencari-cari di mana letak kiasan majaznya. Pembagian majaz akli selanjutnya yakni isnadul mabnil fa'ili ilal maf'uli, yaitu penyandaran isim mabnil fa'il kepada maf'ulnya. Jadi bisa dibayangkan pada contoh yang ada suatu lafaz fa'il tetapi yang dimaksud adalah maf'ulnya. Contoh pada surat Al-Hud ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'shimuni minal ma'. Qala la 'ashimal yawma min amrillahi illa man rahim. Fahala bainal mal mawju fakana minal mughraqin. Artinya, anaknya menjawab, Qala, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang yang menjadi penghalang antara kedua, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang tenggelam. Dalam tafsirannya, yang dimaksud di sini adalah ketika Nabi Nuh mengajak kepada anaknya untuk ikut ke kapal, akan tetapi menolaknya, dan anaknya memilih untuk mencari perlindungan ke gunung, ke tempat yang tinggi. Lafaz yang perlu digarisbawahi di sini, kataan dari Nabi Nuh, Qala la 'asim. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Yang dimaksud adalah kata yang perlu digarisbawahi adalah kata asim. Asim di sini menunjukkan isim fa'il, asim, pelaku. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja. Kan tetapi yang dimaksud adalah maf'ulnya, yang dilindungi. Tidak ada yang dilindungi hari ini, al-yawma, al-yawmu. Nah, jika kita diubah ke majaz yang lafaz yang aslinya ya, la ma'sumun al-yawmu min amrillah. Tidak ada yang dilindungi hari ini dari perintah Allah selain Allah saja. Nah, seperti itu. Jadi ada lafaz isim fa'il, akan tetapi yang ditunjukkan makna artinya adalah isim maf'ulnya. Pembagian majaz akli yang terakhir yakni isnadul mabnil maf'uli ila fa'ili, penyandaran isim mabnil maf'ul kepada fa'ilnya. Contohnya pada surat Isra ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, artinya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, saya kami adakan antara kamu dan orang-orang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup. Jadi apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang yang tidak beriman terjadi kehidupan di akhirat, suatu dinding yang tertutup. Dalam tafsirannya, ketika orang beriman itu, ketika kamu membaca Al-Quran, niscaya kelak di akhirat nanti antara orang yang tidak beriman dan tidak beriman membaca ayatnya akan membacanya, dan yang tidak mempercayainya akan dibangun suatu dinding untuk memisahkan kehidupan yang tertutup pada lafaz yang tadi ya. Nah, pada ayat tersebut yang digarisbawahi adalah la yu'minu bil akhirati hijaban mastura. Tidak ada bagi orang yang beriman ketika di akhirat nanti kelak akan ada hijab mastur, tutup yang tertutup. Jadi ismul maf'ul maf'uli ila fa'il. Jadi lafaz maf'ul mastura yang dimaksud adalah fa'ilnya, yaitu satir. Jadi ada penutup yang memisahkan antara orang mukmin dan orang mukmin. Penutup ini tidak bisa kita bayangkan suatu dinding hanya sebuah kiasan yang dimana ada ruang celah yang memisahkan. Bukan berarti dinding yang terlihat jelas sekali dohir ya, seperti yang ke dalam kehidupan kita ya. Yang dimaksud dalam majaz akli di sini adalah masturon dengan lafaz yang dibawa ya aslinya, nah ini satiron, penutup, bukan yang tertutup. Jadi ada penutupnya. Baik, terima kasih.
Itulah pembagian dari majaz akli. Ya, ini ada 6 macam. Yang pertama zamaniyah, al-makaniyah, sababiyah, masdariyah, ismul mabni fa'ili ila maf'uli, ismul mabnil maf'uli ila fa'ili. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.